Shalom pagi bersama tudukan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak yang kau kasihi. Kami bersyukur kau kami hari ini masih bisa bernapas. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Maka sebelum kami mengadakan afsalain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami rindu juga untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 25. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai ayat 27. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai 27. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datang Raja Agripa dan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus menyampaikan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang tinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum dia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan berkesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemarin. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tapi mereka tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah dia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Dan Paulus naik banding, dia minta supaya dia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkara yang diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Besokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan menggalak kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala pasukan dan orang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpa dengan hukum mati. Dan karena ia naik banding pada Kaisar, dan aku mengusulkan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus ditulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini. Pada kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Kepada hormatku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhannya ajukan terhadap Paulus. Kita perhatikan mutiara yang indah. Bagaimana Paulus berbicara kepada Agripa. Bagaimana dia tuduhan-tuduhan yang disampaikan pada orang yang tidak senang. Apa tuduhannya? Tuduhannya hanya perselisihan. Dan saat itu firman Allah berkata pada ayat 19, tapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, tentang soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup.
Kenapa Paulus katakan bahwa Yesus hidup? Kenapa Paulus katakan bahwa Yesus hidup? Dan jelas Yesus mati. Tapi mereka menuduh, sedih paham bahwa Yesus mati. Tetapi Paulus katakan tidak. Kenapa? Sebab Paulus pernah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika dia mengajak orang Kristen, dia bilang, dan Tuhan datang, Yesus datang. Dan siapa kau? Dia kata, engkaulah Yesus, akulah Yesus yang kau lihat. Dia berjumpa dengan Yesus. Bapak-bapak, Yesus hidup. Ingat, Yesus yang saya sembah itu, dia tidak mati selama, tapi dia hidup. Dia bangkit dan dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan saudara yang sulit. Dia sanggup membuka jalan dalam hidup saudara. Apa dikatakan Paulus disampaikan kepada Raja Agripa, bahwa dia ada salah dalam hidupnya. Hanya soal kebangkitan, hanya soal Yesus hidup atau mati. Sering cari-cari nabi mana yang mati hidup. Hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya hidup. Kalau dia hidup, camkan baik, dia tolong saudara pada hari ini. Dia buka jalan ekonomi saudara. Dia juga berkati ekonomi saudara. Dia sanggup menolong sesulit apapun. Sebab dia, sebab firman Allah berkata dalam Wahyu 3:7, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi semua dalam kuasa dia. Semua dalam kuasa dia. Kalau dia yang berkuasa, semua akan jadi beres. Kenapa saudara ragukan akan dia? Masih kau seragukan dia? Dan saya ini, Tuhan masih dengan panjang umur. Berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau hari kita panjang umur, kita akan mesbah. Berterima kasih. Ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Benar dapat surga. Engkau, apa dikatakan Paulus, bahwa engkau hidup, iya dan amin. Kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau engkau hidup, engkau sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami sesulit apapun. Kami serahkan persoalan kami, masalah kami, bukan kami semua kepada Bapa di surga. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Biarlah kasih-Mu tetap melimpah menjelang tahun politiknya, artinya tahun politik dan keamanan dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.